Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salma Wahyuni, mahasiswa semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah salah satu rukun Islam yang paling utama dan merupakan kewajiban harian bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal. Ibadah ini bukan sekedar bentuk ritual fisik semata, tetapi juga merupakan sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah. Sholat 5 waktu mencerminkan ketaatan, kedisiplinan, dan keikhlasan seorang muslim dalam menjalani kehidupan spiritualnya. Makna dan fungsi sholat 5 waktu. Secara harfiah, sholat berarti doa, tetapi dalam konteks ibadah Islam, sholat adalah rangkaian gerakan dan bacaan tertentu yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Sholat memiliki fungsi sebagai tiang agama yang jika ditinggalkan akan runtuh pula sendi-sendi keimanan seorang muslim. Sholat yang diwajibkan dalam sehari semalam berjumlah 5 waktu, yang masing-masing memiliki waktu tertentu dan jumlah rakaat tersendiri. Yang pertama yaitu sholat subuh. Dilaksanakan sebelum terbitnya matahari, terdiri dari 2 rakaat. Ini adalah waktu yang sangat tenang dan penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Subuh menandai permulaan hari, di mana seorang muslim diajak untuk mengawali aktivitasnya dengan mengingat Allah. Yang kedua yaitu sholat zuhur. Dikerjakan ketika matahari tergelincir dari tengah langit hingga bayangan suatu benda menjadi sama panjang dengannya. Jumlahnya 4 rakaat. Zuhur sering kali dilaksanakan saat jeda aktivitas siang hari, menjadi momen untuk menenangkan jiwa dan merefleksikan niat. Yang ketiga yaitu sholat asar. Dilaksanakan ketika bayangan suatu benda lebih panjang dari benda itu sendiri hingga menjelang matahari terbenam. Asar terdiri dari 4 rakaat. Sholat ini sangat ditekankan karena waktu sore adalah waktu kritis di mana manusia biasanya sibuk mengejar dunia. Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya akan terhapus. Yang keempat yaitu sholat maghrib. Dilakukan segera setelah matahari terbenam, hingga hilangnya mega merah di langit. Maghrib berjumlah 3 rakaat. Waktu ini menandai peralihan dari siang ke malam, dan mengingatkan manusia untuk bersyukur atas rezeki dan nikmat yang telah Allah berikan sepanjang hari. Yang terakhir yaitu sholat isya. Waktu isya dimulai setelah hilangnya mega merah hingga tengah malam. Saat sholat ini berjumlah 4 rakaat dan menjadi penutup dari 5 waktu utama. Isya mengajarkan pentingnya ketenangan malam dan menyerahkan diri kepada Allah sebelum beristirahat. Keutamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menggambarkan seperti sungai yang mengalir di depan rumah seseorang dan dia mandi 5 kali sehari. Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya. Begitu pula sholat 5 waktu yang menghapus dosa-dosa kecil. Selain itu, sholat adalah penyejuk hati bagi Rasulullah. Ketika menghadapi kesulitan, beliau akan segera mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah tempat bersandar dan sumber ketenangan batin. Sholat mengajarkan kedisiplinan waktu, karena dilakukan pada saat-saat tertentu yang telah ditentukan. Ini mendidik umat Islam untuk memiliki manajemen waktu yang baik. Selain itu, sholat juga melatih konsentrasi, ketenangan, dan kesadaran spiritual. Dalam sholat, seseorang muslim melepaskan diri dari dunia luar,
memusatkan perhatian hanya kepada Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Dalam dimensi sosial, salat berjamaah mempererat hubungan antar umat Islam. Masjid menjadi pusat kegiatan ibadah sekaligus interaksi sosial. Salat juga mengajarkan kesetaraan, karena dalam saf salat tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat atau rakyat jelata, semua berdiri sejajar di hadapan Sang Pencipta. Salat 5 waktu adalah anugerah dan kewajiban yang menjadi pilar utama kehidupan seorang muslim, melainkan kebutuhan rohani yang memberikan ketenangan, kekuatan, dan arah dalam hidup. Dengan menunaikan salat secara khusyuk dan tepat waktu, seorang muslim membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhannya dan perkuat nilai-nilai keibadahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam panorama kehidupan manusia, agama berperan sebagai kompas spiritual yang membimbing akal dan hati menuju makna yang lebih tinggi. Dalam Islam, ibadah sholat 5 waktu menempati posisi yang sangat sentral. Ia bukan sekedar ibadah rutin, melainkan merupakan bentuk penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah koneksi langsung antara makhluk dan Kholiknya, dan manifestasi nyata dari kepatuhan dan cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Asal-usul pensyariatan sholat. Sholat 5 waktu pertama kali diwajibkan kepada Nabi Muhammad pada peristiwa yang sangat agung dan penuh makna, yaitu Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa luar biasa ini, Allah secara langsung mewajibkan sholat kepada Nabi dan umatnya. Awalnya, jumlahnya adalah 50 kali dalam sehari. Namun, atas permintaan Nabi Musa alaihissalam dan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah tersebut dikurangi hingga menjadi 5 waktu sehari, yang pahalanya tetap setara dengan 50 kali. Ini menunjukkan betapa besar niat sholat dalam pandangan Allah. Kelima waktu sholat memiliki nilai spiritual yang dalam dan unik, seolah menjadi titik-titik istirahat rohani di tengah kesibukan dunia yang melelahkan. Seperti di waktu sholat subuh, yaitu di waktu fajar, saat dunia masih sepi dan udara masih segar, jiwa manusia berada dalam kondisi yang paling tenang dan refleksi. Subuh membangun kesadaran spiritual bahwa hari baru adalah anugerah dari Allah. Ini adalah waktu yang diberkahi, di mana para malaikat turun menyaksikan siapa saja yang bangun untuk bersujud kepada Tuhannya. Yang kedua, yaitu sholat zuhur. Saat matahari mulai condong ke barat dan aktivitas harian berada di puncaknya, zuhur hadir sebagai jeda spiritual yang mengingatkan manusia untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menghadap ke arah yang benar dan menyegarkan kembali niat dan tujuan hidup. Yang ketiga, yaitu sholat asar. Di waktu sore, ketika bayangan memanjang dan kehidupan mulai menunjukkan tanda-tanda lelah, asar datang sebagai pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti mengalami perubahan dan akhirnya menuju penutup. Asar melambangkan keteguhan dalam keimanan. Siapapun yang menjaga asar akan dijaga pula oleh Allah pada hari kiamat. Yang keempat, sholat maghrib. Di waktu matahari tenggelam, maghrib mengingatkan manusia akan kefanaan dunia. Hari telah berakhir, waktu semakin sempit, dan kesempatan kebaikan perlahan habis. Sholat maghrib adalah panggilan agar sebelum gelap meliputi bumi, manusia sudah meluruskan niat dan bersyukur atas segala nikmat hari itu. Dan yang terakhir, sholat isya. Di kegelapan malam, isya menjadi penutup hari, penenang jiwa, dan penguat keimanan. Ini adalah waktu kontemplasi, waktu di mana seorang muslim bisa berlama-lama berbicara dengan Tuhannya sebelum tidur. Di antara semua waktu sholat, isya seringkali menjadi ujian keikhlasan, karena dilakukan dalam kondisi letih. Hanya mereka yang tulus yang benar-benar menjaganya.
Sholat 5 waktu adalah cerminan kehidupan seorang muslim. Kualitas sholat seseorang akan mencerminkan kualitas hubungan spiritualnya dengan Allah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, ia telah menjaga agama dan jiwanya. Barang siapa yang menelantarkannya, maka ia telah kehilangan cahaya hidupnya. Di era modern ini, banyak tantangan yang membuat sebagian orang lalai dari sholat, seperti kesibukan pekerjaan, godaan teknologi, atau sekedar kelemahan iman. Namun, Islam adalah agama rahmat. Allah tidak memberatkan hambanya, tapi justru memberikan banyak kemudahan. Misalnya, dalam perjalanan bisa dijamak dan dikosor, dalam keadaan sakit, bisa sholat sambil duduk atau bahkan berbaring. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu? Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya Putri Salma Wahyuni. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.